Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan bundanya, kita berjumpa kembali dalam renungan bersama tentang Santo Yusuf di mata Maria, seri 2. Saya mau bertanya kepada Anda yang merasa diri istri. Adakah di antara Anda, para istri, yang mempunyai seorang suami yang pendiam, yang tidak banyak omong? Saya mau katakan, jika suami Anda adalah seorang yang pendiam, yang tidak banyak omong, Anda tidak sendirian. Mengapa? Sebab suami Maria yang disebut Yusuf itu juga adalah seorang suami yang pendiam. Dan Maria bahagia dengan suami yang demikian. Dari mana kita tahu? Pertama, dari Injil. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut Yusuf dijumpai dalam Injil. Oleh karena itu, Yusuf merupakan seorang tokoh istimewa tanpa suara dari Perjanjian Baru. Dan yang kedua, dari Maria, istrinya. Dalam pesan yang disampaikan pada 19 Maret 1984, Bunda Maria berkata, "Ia adalah seorang pekerja yang pendiam dan cermat. Tidak pernah membiarkan kami kekurangan sarana yang perlu untuk hidup kami sebagai manusia." Ada dua keutamaan Yusuf yang disebutkan oleh Maria dalam pesan ini. Pertama, di mata Maria, Yusuf adalah seorang pekerja yang pendiam. Dia adalah seorang pekerja, seorang yang mau bekerja, seorang yang mau menekuni bidang pekerjaannya yang dalam Injil Matius bab 13 ayat 55 disebut sebagai seorang tukang kayu atau seorang pengrajin kayu. Saudara-saudari, Yusuf memang seorang pekerja yang pendiam. Namun pendiamnya Yusuf ini bukan merupakan sifat negatif, bukan merupakan kekurangannya, melainkan karena dia tidak mau bekerja dengan banyak omong. Itulah sebabnya dalam pesan yang disampaikan pada 24 Desember 1983, Bunda Maria menyebut suamiku Yusuf yang rajin bekerja tanpa banyak bicara. Inilah karakter khas dari Yusuf. Ia rajin bekerja. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa banyak bicara, sehingga ia dapat bekerja dengan hasil yang maksimal dan cermat. Maka tidaklah berlebihan jika Santo Yusuf diakui sebagai teladan kaum pekerja, seperti disebut dalam litani Santo Yusuf.
puji syukur nomor 219. Yang kedua, di mata Maria, Yusuf adalah seorang suami yang tidak pernah membiarkan Maria dan Yesus kekurangan sarana yang perlu untuk hidup mereka sebagai manusia. Itu berarti bahwa dari hasil kerja Yusuf bisa menghidupi kebutuhan keluarga Nazaret. Sehingga Maria dan Yesus tidak kekurangan sarana untuk hidup. Semua kebutuhan bisa dicukupi dari hasil kerjanya sebagai seorang tukang kayu. Itu berarti bahwa Yusuf adalah seorang suami yang bertanggung jawab atas kehidupan keluarga. Itu berarti juga bahwa Yusuf sadar betul apa artinya menjadi seorang kepala keluarga Nazaret. Ia bekerja untuk melayani keluarga. Ia bekerja demi kesejahteraan keluarga, bukan untuk mencari kesenangan sendiri. Inilah keutamaan Santo Yusuf yang perlu kita teladani bersama, khususnya oleh para suami dan kepala keluarga. Saudara-saudari, sekian dulu, kita berjumpa lagi dalam bilik yang sama minggu depan.